Ya, silakan Monik. Dukan. Ya. Udah mulai ya? Udah. Ya. Selamat malam semuanya. Malam ini kita akan membahas bagaimana ternyata kafir atau Yahudi, Nasrani, dan Sabiin itu kenapa bisa selamat, kenapa bisa mendapatkan pahala. Itu yang kita harus cari tahu. Untuk awalnya coba dibuka Ibu Arumi surah 5 ayat 69. Baik. Surah Ayat 69. baik. Tolong bacain Ibu Arumi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabiin, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbukan, maka tidak ada rasa khawatir dan mereka bersedih hati. Ya, kalau kita lihat di sini ada 4 golongan ya. Satu, orang-orang beriman atau orang mukmin, golongan pertama. Terus ada golongan orang Yahudi, ada golongan orang Sabiin, dan ada golongan orang Nasrani. Tapi di ayat ini dikatakan barang siapa beriman kepada Allah. Nah, kalau kita tahu, kalau kita cermatin, yang beriman kepada Allah itu hanya orang-orang beriman atau orang mukmin. Lalu kenapa dicantumkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin? Mungkin teman-teman Muslim silakan cari tahu orang Sabiin itu apa. Karena banyak perbedaan tafsir daripada ulama-ulama itu. Ada yang bilang Sabiin itu adalah orang yang murtad, yang keluar dari agama, baik agama Islam, agama Nasrani, ataupun agama Yahudi, dan dia membuat agama baru. Ini orang Sabiin. Lalu kenapa orang Sabiin ini masuk ke dalam golongan yang tidak bersedih hati? Kan tanda tanya nih buat kita. Apakah cukup sampai ayat ini? Enggak. Ternyata ada lagi nih ayat yang memperkuat, yaitu di surah Sapi Betina nomor 62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang siapa saja dalam kurung di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan, mereka mendapat pahala dari Tuhan. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, ternyata diulangin lagi tuh. Orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin mendapat pahala dari Tuhan mereka. Apa yang dimaksud Tuhan mereka di dalam ayat ini? Ada yang tahu gak? Arumi bisa tahu gak? Tuhan mereka ini siapa nih? Tuhan Yahudi, Nasrani ini siapa? Halo, Arumi. Ya, siapa ya Tuhannya? Nah, Quran mencatat Tuhan orang Nasrani dan Yahudi itu ada di surah 9 ayat 30. Baik, mari kita lihat. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair Allah, siapa yang begini? Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih Allah. Mereka menuduh itu orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melakukan bagaimana Suara Monik Suaranya kecil amat ya.
Suaranya Ya, kecil. aku Nah, bacain lagi. Rumi, baik. suaranya ngap-ngap masalahnya. Maklum, sinyal. Dan orang-orang Yahudi kata Uzair putra Allah. Dan orang-orang Yahudi berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Nah, kita di dalam ayat surat 9 ayat 30 kan dapat tuh Tuhan orang Yahudi itu adalah Uzair menurut Quran. Tuhan orang Nasrani adalah Al-Masih menurut Quran. Balik lagi deh ke surah 2 ayat 62, sapi betina. Nah, di surah sapi betina ayat 62 ini kan dikatakan nih, sesungguhnya orang-orang yang beriman atau orang mukmin, kalau beriman mukmin dia pasti beribadah kepada Allah SWT. Tetapi orang Yahudi itu dia beriman atau beribadah kepada Uzair. Orang Nasrani beriman kepada Al-Masih. Orang Sabiin tidak disebut Tuhannya siapa. Saya cari di Quran tidak ada dikatakan mereka. Ayat ini jelas tuh dari Tuhan mereka. Nah, kok bisa? Ini kan artinya ada kontradiksi nih, pertentangan di dalam Quran sendiri. Quran loh yang mencatat loh. Terus coba deh, kita 9, surah perempuan, wanita. Satu lima sembilan. Di Anissa bukan? Anissa. Iya. Satu lima sembilan. Baik, Coba bacain. tidak ada seorang di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya dalam kurung menjelang dan pada kiamat dia dalam kurung Isa akan menjadi mereka. Nah, di sini kan jelas nih, dalam ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yaitu Nasrani yang tidak beriman kepada Isa. Jadi jelas ya. Ayat ini menyatakan dengan jelas bahwa ahli-ahli kitab atau Nasrani itu akan beriman kepada Isa sampai hari kiamat. Karena Isa dianggap oleh orang, bukan dianggap, dipercaya dan diimani oleh Muslim itu belum meninggal, belum mati. Sedangkan ayat ini kan jelas nih, beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Berarti kan Isa belum mati nih. Berarti orang Nasrani tetap akan beriman kepada Isa. Dengan demikian dia pasti menolak daripada Muhammad. Kalau menurut ayat ini loh. Jadi di surah 2 sapi betina ayat 62 itu jelas menyatakan bahwa Nasrani itu mendapat pahala dari Tuhan mereka.
Untuk Nasrani itu Isa Al-Masih. Nah, saya bukan hanya berdasarkan Quran, tapi juga berdasarkan daripada hadis. Coba dong dilihat dong. Tolong dibukain dong, Arumi. Yang udah saya share itu tadi. Hadis Ibnu Majah 3982. Anda mau lari kemana lagi? Quran Anda menyatakan loh dengan jelas. Muhammad dan Allah menyatakan dengan jelas akan mendapat pahala, akan ke surga. Baik, Ya, bacain deh. Hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3982 dalam kitab Fitnah, judul Perpecahan Umat. Nabi bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah 71 golongan. Satu golongan akan masuk surga. Dan yang 70 golongan akan masuk neraka. Dan orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Dan 71 golongan masuk neraka. Dan satu golongan akan masuk surga. Demi zat yang jiwa Nabi ada di tangannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu golongan masuk surga, dan yang 72 golongan masuk neraka. Yang beliau, wahai Rasul, siapakah mereka yang masuk surga? Beliau menjawab, yaitu al-jamaah. Ya, Arumi, kalau secara konteks dan tekstualnya, ini bicara tentang akan datang atau masa lampau. Hadis ini. Wah, kok bisa? Kok bisa? Justru kan saya nanya, ini bicara tentang masa lampau atau masa yang akan datang? Hadis ini bicara tentang Nasrani yang akan datang atau yang telah berlalu? Karena menurutku ini adalah hadis yang sangat membingungkan ya. Kalau kulihat ini kayaknya yang masa yang datang deh. Iya. Kan di situ kan tertulis akan terpecah. Berarti waktu zaman Muhammad itu Yahudi dan Nasrani belum terpecah menjadi beberapa golongan. Islam pun baru cuma ada satu nih. Dia lagi merintis Islam. Jadi menurut Muhammad, di akan datang Nasrani itu terpecah menjadi berapa? Nasrani terpecah menjadi 7. Tujuh puluh dua. Satu. Berapa neraka? Berapa golongan yang masuk neraka? Satu yang surga, 71-nya. Nah, 71 masuk neraka. Iya, 71 masuk neraka, satu golongan masuk surga. Benar gak? Ini Muhammad sendiri yang ngomong. Islam pun akan seperti jamaah. Ada yang namanya Wahabi. Ada yang namanya Ahmadiyah dan lain-lain sebagainya lah. Mazhab-mazhabnya pun berbeda-beda, ya kan? Siapa yang akan masuk surga? Islam sendiri kebingungan. Terus mereka akan bilang, oh itu apakah doib, sahih atau hasan. Nah kita lihat di dalam terjemahan Inggris yang lain. Tolong di-share dong. Sama kok Sunan Ibnu Majah juga. Baru kita bisa lihat apa golongan daripada hadis ini. Doib kah atau hasan atau sahih.
Baik. Ya. Ternyata Hasan. Lagi mau tolak, berani menolak hadis Hasan, silakan. Ini kan kitab Anda, bukan kitab saya. Saya hanya memberitahukan apa yang saya dapati. Jadi gimana? Kenapa Nasrani Yahudi kalau Anda mau boleh kita dialog. Anda kasih jadwal, kita kupas data saya atau data Anda yang benar. Ini data saya. Anda perlihatkan data Anda. Halo. Halo. Ya, suaranya sempat terputus tadi sedikit. Iya. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Wah, Suaranya masih kalau ini. boleh aku nanggapin lo ya. Jadi Ya. nabuatnya Muhammad, ini nabuatnya Allah apa nabuatnya Muhammad ya? Hadis Muhammad. apa Quran tadi? Hadis ya. Nah, Hadis. nabuatnya Muhammad itu berarti tidak terjadi karena lebih dari 72 semua. Iya, yang kita mau Iya. ambil poinnya kan di sini, Bro. Yang mau ambil Iya. kita poinnya apa? Gini. Mereka kan selalu bilang begini nih. Ketika melihat satu ayat di dalam Quran, kita harus melihat tafsir dan juga hadis, ya kan? Apakah hadis memperkuat daripada ayat itu atau enggak? Kalau hadis nggak memperkuat, berarti hadisnya batal. Ayat Quran Ya, tetap ya. berdiri, ya kan? Nah, nanti dilihat lagi nih tafsirnya, asbabun nuzulnya, gitu loh. Nah, tapi kan yang mau saya angkat di sini dua. Ayat Quran diperkuat oleh hadis, yang mana menyatakan bahwa selain Islam, yaitu Nasrani dan Yahudi, itu bisa masuk surga pada malam ini. Ya kan? Saya mau mempertanyakan bagaimana bisa di ayat yang lain menyatakan bahwa kafir itu adalah neraka selama-lamanya, sedangkan di ayat yang lain menyatakan bahwa kafir itu mendapatkan pahala. Diperkuat oleh hadis. Gitu loh. Jadi saya nggak golongan itu. Yang saya mau angkat adalah kenapa walaupun satu golongan daripada Yahudi dan Nasrani itu bisa masuk ke dalam surga. Itu aja sih. Suara masih putus-putus gak? Enggak, Kak. Enggak, Sudah, Halo? sudah bagus, sudah bagus. Ya. Sama satu lagi. Bentar ya. Ada pertanyaan mungkin? Lanjut. Arumi mau ada yang mau jawab? Eh, Putus-putus ya. Ya saya putus-putus ya. Aku mau tanya. Monik. Boleh aku ya? tanya? Boleh Kak. Kak Domba Kecil boleh. Apakah Islam itu terpecah dari 73 golongan? Wah, kalau kita Ya, lihat itu aja bro. Sekarang ada, iya sekarang ada yang namanya Khawarij, ada yang namanya Wahabi, ada yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah. Itu aja kita yang baru tahu perintilan-perintilan kecil ya. Belum yang di Kalimantan itu ada juga tuh sekte apa saya kurang tahu.
itu dia kalau nggak salah puasanya lebih cepat, seminggu atau berapa lama? Cari tahu deh. Kalau ini Gitu. iklan-iklan ya. Kalau ajarannya yang Cina itu apa lucunya juga pecahannya Islam? Hmm, Karena mereka kan ngajarin Islam itu juga. mesti tanya ke Ya iklan aja lah, tanya iya, iklan. mesti tanya ke ahlinya itu. Ahlinya itu namanya Sansan. Oh gitu ya. Iya, Oke. mesti tanya ke Pak Kecebong. Iya. Tapi lucu nih, yang lucunya lagi memusuhi kafir ya. Tapi mereka justru kafir itu adalah penebus mereka. Itu yang kita harus pertanyakan juga. Bisa dibuat gak hadisnya? Yang udah saya Baik. tampilin di chat, iya. Kalau aku tebak, boleh tebak lo ya? Boleh tebak nggak? Hmm, boleh, tebak-tebak Jadi aja. bahan bakar? Ya, coba dibuka dulu aja. Oh ya. Baik. Hmm. Nabi berkata, pada hari kiamat kelak, Allah menyerahkan Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nah, ternyata kafir Yahudi dan kafir Nasrani itu adalah penebus mereka. Bingung kan? Wah. Ini hadisnya coba dikasih lihat. Hadis siapa sih? Sahih nggak itu? Yang paling atas. Jangan-jangan Sahih. dolim, jangan Paling dolim. atas. Saya coba. Muslim. Wih, Sahih Muslim. Doif, ku maksud itu. Mau ditolak. Ku maksud itu. Nah, mau ditolak. Kalau ditolak, Kan kita. mau dikonversi Slide-nya kemana? dinaikin tuh. Aku mau baca lagi biar aku coba memahaminya. Dinain. Arti bahasa Indonesianya. Terjemahannya. Di sini memang telah tertulis bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu adalah penolong mereka dari siksa api neraka. Wah, ini Muslim harus taat nih, harus baik-baik nih sama Nasrani sama Yahudi nih. Iya, Ntar gak ditebus. ini bertentangan dengan surah 35 ayat 18 sama surah 53 ayat 38. Yang mana dikatakan bahwa tiap-tiap orang itu istilahnya menanggung dosa masing-masing. Nah, sekarang di hadis ini Muhammad berkata bahwa kafir dan Yahudi, kesalahan orang Muslim itu ditanggung atau ditebus oleh kafir. Bingung kan? Surah 35 ayat 18. Atau yang paling pendeknya, surah pendeknya surah 53 ayat 38. Itu surah pendeknya. Surah 53 pendeknya. ayat 38. 53 surah 53 ayat 38. Ini teman-teman Muslim bisa dicek ya apa yang kita bawa. Jadi nanti kalian nggak merasa bahwa kami itu mempelintir ataupun sembarangan. Kita hanya membaca yang tertulis di dalam kitab kalian, tafsir kalian, dan hadis kalian. Bisa kalian cek, kalian pause pada saat kalian menontonnya. Kalian cek sendiri, kalian tanyakan pada teman-teman kalian Muslim, apakah benar? Jangan menjudge, pokoknya kalian baca sendiri, kita nggak banyak spekulasi. Terima kasih. Baik, di surat 53 ayat 38, yaitu orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya kan?
Secara tidak langsung Orang yang berarti orang berdosa. kafir tidak berdosa dong kalau begitu. Kenapa? Secara tidak langsung orang kafir, Yahudi dan Nasrani orang yang tidak berdosa. Jelas lah, kalau dalam hadis tadi, berarti kita yang mengangkat mereka dari neraka. Iya. Nah, iya. Kan di ayat ini kan sudah jelas itu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Berarti kan hanya Iya. orang yang tidak berdosa Iya. yang Iya, memikul. karena Yang mereka menganut sistem tidak ada penebusan di dalam mereka. Segala sesuatu itu hanya ketentuan daripada Alo SWT. Tidak ada sistem penebusan di dalam mereka, tetapi di dalam akan menjadi penebus mereka. Jadi maksudnya seperti ini, kesalahan dari dosa daripada Muslim itu nanti akan ditimpakan kepada Yahudi dan Nasrani. Itu. Coba deh, lihat deh, ya kan? Jadi kita yang menebus. Jadi kalau kita berbuat baik nih, Nasrani itu bukan kita ya. Nasrani dan Yahudi berbuat baik, ya kan? Pahalanya banyak nih. Soalnya kan mereka masuk ke surga kan, tetapi tidak. Jadi kesalahan daripada Muslim itu akan dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka harus berterima kasih nih kepada Nasrani dan Yahudi. Gitu, kira-kira ya, poinnya seperti itu. Di sini kan dikatakan penebusmu dari siksa api neraka. Wah, mereka kejam juga ya. Siapa? Kalau aku simpulkan kayak gini gimana? Harusnya umat Islam itu punya misi, umat-umat Nasrani atau kalau dikatakan kita lah, kayak umpamanya kita lah ya. Itu dipaksa harus, lu harus beribadah sana, jangan main-main, jangan di luar. Ayo masuk sekolah minggu, masuk sekolah minggu, masuk ibadah minggu. Harusnya sebegitu ya, supaya apa? Nanti orang itu yang masuk ke gereja beribadah dengan baik kan mendapat pahala nih, yang bisa membantu dia, gitu toh. Jadi sistemnya kayak semacam begini kali ya. Lagi marak juga kan nih, bom bunuh diri katedral, benar gak? Oh iya, betul. Ya, kan lagi marak bom bunuh diri katedral. Jadi dalam apa? Bukan semua doktrin ya, tetapi ada beberapa ajaran doktrin bahwa lo ngebunuh satu Yahudi atau Nasrani, yaitu jaminan lo sesuai dengan hadis ini. Nangkap gak poinnya? Oh, paham sekali. Belum. Di dalam mereka tidak ada jaminan keselamatan. Di dalam mereka. Sesuai dengan surah Maryam ayat 71. Di dalam mereka tidak ada jaminan keselamatan. Kan jaminannya kalau banyak amal, berbuat baik, Enggak. selamat. Enggak. Muhammad di dalam hadisnya mengatakan amal baik tidak menyelamatkan. Saya ada hadisnya, tapi itu nanti melebar. Oh iya? Nah, di dalam surah Maryam ayat 71 jelas dikatakan tidak ada yang seorang pun yang tidak masuk neraka. Semua tafsir mengatakan masuk neraka, bukan hanya mendatangi jalan-jalan. Ngapain jalan-jalan di neraka? Mau buka siapa? Al-Jalalain, Ibnu Katsir. Semua mengatakan masuk neraka. Ibnu Abbas mengatakan masuk neraka. Tidak ada yang hanya jalan mendatangi di berjalan di atas selera. Sesuai surah Maryam ayat 71. Tapi ada satu ayat sapi betina 154. Tolong bukain deh. Inilah kenapa orang rela jihad bawa bom bunuh diri. Karena hanya inilah yang diiming-imingi.
Satu-satunya keselamatan. Sapi betina 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya dalam hidup, tetapi kamu Nah, darinya. semua tafsir, bukan semua ya, saya baca tafsir Jalalain sama tafsir daripada Ibnu Katsir itu menyatakan mereka ini rohnya hidup seperti, ada yang mengatakan itu di dalam kayak semacam apa sih, telur gitu loh, yang ada di surga. Terus ada juga yang mengatakan mereka akan menjadi burung-burung hijau di dalam surga, rohnya loh. Jadi inilah akibat doktrin ini, akhirnya mereka mau melakukan yang namanya mati syahid, syuhada, disebutkan syuhada tuh. Dan sesuai dengan doktrin hadis tadi, bisa dibukain enggak? Sesuai doktrin tadi juga, ya kan, bahwa ketika ada orang muslim membunuh daripada kafir, itu jaminan dia ke surga juga. Karena jelas di sini kan dikatakan penebusmu. Yahudi Nasrani adalah penebus. Jadi ketika ada muslim yang membunuh, ya kan, Nasrani atau Yahudi, kalau bisa sebanyak mungkin, sesuai dengan hadis ini, itu akan menjadi jaminan juga. Itulah kenapa banyak orang yang rela melakukan tanda kutip bom bunuh diri. Oh, Boleh tanya enggak? Ini Oke. aku lagi. Nah, jadi ini sistem penebusan, maaf ya, tolong koreksi ya. Sistem penebusan bagi mereka itu ya dengan kematiannya Nasrani dan Yahudi ya gitu ya, seperti itu ya kira-kira. Iya, Atau bagaimana? iya. Ya sesuai hadis ini seperti itu. Wow, luar biasa. Kalau Yang aku sih bikin bingung gini nih. Yang bikin bingung gini. Setelah- Ketika ada hadis yang clear dengan tegas menyatakan seperti itu, tapi mereka akan mengalihkan. Ketika kita baca hadis, kita nggak bisa seperti itu, begini. Lah, hadis kok ditafsirkan? Kan lucu. Ketika Quran ditafsirkan, hadis ditafsirkan, tafsir ditafsirkan lagi. Anda berpegangannya seperti apa? Kan seharusnya kita pertanyakan seperti itu. Sebenarnya Quran itu tidak boleh ditafsirkan. Kalau Wah. Quran ditafsirkan, celaka mereka. Ada dalil gak itu? Iya, ada dalil nggak? Oh ada dong, tenang. Tenang Bu Arumi. Aku pernah Saya tuh aku selalu pernah ada itu. dalil. Ya, aku pernah mendengar tuh Coba Iya. buka Ayo, mana? waktu Surah sama 75. Stephen itu. Iya. Surah Fatwa 75 tadi. ayat 19. Wah, jangan. Banyak ayat, cuman saya mau mengangkat yang surah 75 ayat 19. Quran itu seharusnya tidak boleh ditafsirkan. Surah 75 ayat 19. Mungkin tidak boleh ditafsirkan itu sama Ya, kita. Enggak, sama mereka juga seharusnya nggak boleh. Coba bacain. Saya baca dari 18 ke 19 ya Pak. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Nah, di ayat 19 kan jelas. Kami yang akan menjelaskannya. Lalu kenapa Quran ini harus dijelaskan oleh tafsir? Kan lucu, ya kan? Di sini jelas loh. Atau kita coba lihat di surah 6 ayat 114. Yang agak literal dong. Iya, surah 6 ayat 114. Banyak ayat yang menjelaskan bahwa Quran itu adalah penjelasan yang sempurna. Yang pernah dibacakan ke Dani itu bro. Surah Baik. 6 ayat 114. Ya, bacain. Pantaskah aku mencari selain Allah? Padahal dialah yang kitab dalam kurung Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri
mengetahui benar bahwa dalam kurung Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Secara apa? Sesuai ayat Secara, ini secara apa? secara benar. Secara rinci. Oh iya, rinci. Maaf. Teman-teman maaf ya. Nah, Yang tertutup itu. diturunkan secara rinci. Secara rinci. Kalau bicara rinci kan berarti kan detail-detailnya kan ini dong. Betul. Ada dong semua kan ya. Ada Atau kalau mau ya kurang, saya kasih lagi surah 11 ayat 1. Wah. Alif Lam Ra ayat 1 ya Pak ya? Iya. Alif Lam Ra. Ini masih tetap bingung aku artinya apa. Dalam kurung inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Wow. Kemudian dijelaskan dengan secara terperinci dalam kurung yang diturunkan dari sisi dalam kurung Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Ya. Jadi apa nih? Kalau menurut Aul SWT apa? Sudah diturunkan secara jelas dan rinci. Berarti seharusnya ya tidak perlu ada tafsir. Kedudukannya udah jelas. Ngapain lagi yang sudah jelas dan terperinci Anda tafsirkan gitu loh. Berarti Anda sendiri tidak mempercayai isi daripada kitab suci Anda. Maka itu Anda menafsirkan kembali. Surah 12 ayat 111. Ayat terakhir ya. Surah 12 ayat 111. Banyak penjelasan ternyata harus ditafsir. Kok Anda nggak percaya sih sama kitab Anda sendiri? Sampai Anda kebingungan harus menafsirkan, harus percaya kepada tafsir. Kan lucu. Surah 12 ayat 111. Baik. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Dalam kurung, itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan dalam kurung kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan dalam kurung sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di situ dikatakan apa? Menjelaskan segala sesuatu. Kalau dikatakan menjelaskan segala sesuatu tetapi Anda harus menggunakan tafsir atau asbabun nuzul, berarti Anda nggak percaya nih sama kitab Anda sendiri. Itu udah berapa dalil saya kasih, Bu Arumi? 5, Pak. 5. Tambah lagi, Bu Arumi. Surah 14 ayat 52. Surat 14 ayat 52 ayat 52. ya. Iya. Dan dalam kurung Al-Quran, ini adalah penjelasan yang dalam kurung sempurna bagi manusia agar diberi peringatannya, agar mereka mengetahui bahwa dia adalah yang Maha Esa. Dan Bacain lagi dengan suara yang keras. Baik. Intonasinya dengan intonasi yang tepat. Siap. Dan dalam Al-Quran ini adalah yang dalam kurung sempurna ya, agar mereka diberi peringatan
agar mereka diberi bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengerti pelajaran. Nah, kan jelas di sini nih. Dikatakan adalah penjelasan yang sempurna, walaupun yang sempurnanya dalam kata kurung ya. Kita nggak pakailah penjelasan dalam kata kurung ya. Penjelasan bagi manusia. Ketika dikatakan penjelasan bagi manusia, tetapi manusia itu tidak jelas sehingga dibutuhkan tafsir, yang salah siapa nih? Kitab sucinya, manusianya, atau siapanya yang salah? Saya balikin ke Anda semua. Sebenarnya masih ada beberapa dalil lagi, tapi capek juga saya ngasihnya. Anda cari tahu dong dalil Anda sendiri, ya kan? Masa saya terus yang ngasih tahu? Bosan saya. Lanjut. Nah, ini. Aku boleh tanya nggak? Wah, aku duluan. Oke. Ini setelah aku baca nih dalil-dalilnya ya. Berarti Quran sendiri itu menolak hadis ya, begitu ya? Seharusnya, Iya. seharusnya Quran itu dapat berdiri sendiri tanpa hadis ya. dan tanpa tafsir. Wah, Seharusnya berarti ya. Sesuai dengan dalil-dalil yang tadi Iya. kita baca. Seharusnya loh. Wah, berarti Tapi pada kenyataannya apa? waduh, bahaya ya ternyata ya. Iya. Wah, mau bertanya kok bisa gitu, tapi sudah terjadi gitu. Iya. Ya, berat. Maka itu kalau bisa ya, kalau bisa nih semua dalil itu dicatat, disimpan. Ketika mereka mempertanyakan Alkitab kita balikin Iya. kepada mereka, gitu loh. Sudah. Iya kan? Ketika mereka mengatakan Alkitab dikorupsi lah, Alkitab palsu, Alkitab ini, kita balikin kepada mereka. Ini dalil lo dari kitab lo sendiri, tetapi tanpa tafsir, tanpa hadis, kitab suci lo nggak bisa berdiri sendiri. Apakah itu kitab suci daripada Tuhan? Kita pertanyakan. Gitu. Wow, luar biasa ini ternyata. Ayo Pak, domba kecil. Oke, siap. Ini tentang ini sunnah malam Jumat itu loh. Itu hadisnya katanya kan ada hadis bahwa melakukan hubungan seksual di malam Jumat sunnah Rasul itu sama Membunuh dengan 1000 setan. membunuh 100 Yahudi. Iya. Nah, Enggak, itu benar bukan nggak? membunuh setan. Membunuh setan. Oh. Iya. Yang aku lihat pernah dengar tuh membunuh Yahudi. Cuman Itu katanya Kak, gini loh. Membunuh Yahudi kan tadi kan kita udah bahas, membunuh Yahudi dan Nasrani itu adalah salah satu jaminan penebusan mereka. Coba buka lagi deh. Ya kan? Jadi mungkin itu kayak semacam bahasa kiasan gitu loh, Bro. Tapi kalau yang di sini kan jelas nih. Ketika Muslim membunuh Yahudi atau Nasrani, Yahudi atau Nasrani yang dibunuh itu adalah penebus mereka, Bro. Istilahnya yang akan melapangkan jalan mereka ke surga. Nangkep gak poinnya? Nangkep. Banget. Seperti itu. Jadi kalau sunnah Rasul ya nggak usah dibahas dulu lah, entah melebar kemana-mana. Kalau melebar kemana-mana bisa melebar kepada Maria Kopi. Karena seingat itu sunnah Rasul itu sama aja melakukan sunnah Rasul itu sama juga membunuh orang-orang Yahudi. Iya, bisa seperti itu juga. Tapi sih, nah, daripada kita nggak usah keluarin dalilnya dulu lah kalau itu, iya. karena gue belum membahas itu. Oke, siap. Baik, kita bahas yuk. Ini kan udah nyata ya, udah terlihat di depan mata kita sendiri tertulis bahwa apabila kita menyerahkan Yahudi dan Nasrani kepada Muslim,
maka mereka akan menjadi penebus bagi muslim di siksa api neraka. Kemudian bagaimana dengan teman-teman muslim di luar sana yang tidak tahu kalau mereka telah dijanjikan seperti ini? Bahkan mereka juga nggak tahu nih kalau mereka berjihad itu membunuh kafir itu tidak mati, katanya begitu yang kita baca tadi ya. Kemudian bahkan dijanjikan surga. Apakah betul itu, Pak Duran? Sebenarnya sih dijanjikan surga sih enggak juga ya. Karena kan dari tafsirnya sendiri kan berkata, roh mereka itu akan hidup seperti burung-burung hijau di surga. Tetapi nanti tetap pada saat pada saat penghakiman kiamat, mereka tuh tetap akan dibangkitkan kok. Dibangkitkan untuk dihakimi. Yang Siratal Mustaqim itu ya, yang Mereka sampai percaya itu. akan kebangkitan. Ya, mereka juga percaya tentang kebangkitan orang mati. Mereka percaya kok. Ada itu. Pada saat kiamat mereka akan dibangkitkan. Ada. Tapi lucunya begini nih, lucunya ya. Agak melebar sedikit, tapi hadisnya nanti aja ya. Saya cuma cerita. Kalau ada yang mau hadisnya juga nanti saya gini. Lucunya begini, mereka percaya kalau ketika dibangkitkan itu harus ada tulang ekor. Maksudnya tulang ekor yang tersisa. Iya, karena mereka Kalau kena dibangkitkan ledakan itu hancur dari lebur. tulang ekor. Iya, karena kalau tulang ekornya hancur lebur, berarti nggak bisa dibangkitkan gitu ya. Iya. Waduh, berarti dipakai bahan pengawet gitu ya biar awet, kan gampang berarti ya. Iya. Ketika dibangkitkan, mereka tuh ya itulah, gue juga nggak ngerti kenapa harus pakai tulang ekor gitu loh. Kalau ilmu anunya sih Yaudahlah, apa ya, ilmu ngeles kita Nggak, kalau kasih ilmu dalilnya ngelesnya, aja lah ya. iya. Kita Kalau ilmu ngelesnya tentang ekor, kasih dalilnya aja lah ya. enggak. Kalau aku yang tahu loh ya. Ya kita kasih dalilnya aja lah. Kita kasih dalilnya dulu ya. Jadi dibilangnya kita fitnah lagi. Kasih dalilnya dulu lah. Kasihan juga kalau nggak dikasih dalil. Coba deh bukain deh. Baik. Jadi mereka ini sepertinya tidak ada tujuan ya untuk membunuh. Maksudnya tidak ada kesalahan yang terdapat di Yahudi dan Nasrani dalam ini. Kan ada batu aja nanti pada hari kiamat kan, batu kan itu bicara, hei ada Yahudi di belakang, bunuhlah dia. Kan ada itu hadisnya. Kita buka ya Pak ya. Batu Hadis. loh. Nah. Baik, saya bacakan. Nabi bersabda, sesungguhnya pada diri manusia ada satu tulang yang tidak dimakan bumi selamanya. Padanya lah ia disusun dalam kurung kembali pada hari kiamat. Mereka bertanya, tulang apa itu wahai Rasul? Beliau menjawab, tulang ekor. Ya. Jadi mereka harus punya tulang ekor. Kalau nggak ada tulang ekor ya udah mereka nggak bisa disusun lagi, nggak bisa dicipta lagi, gitu, nggak bisa dibangkitkan. Nah, kalau yang masalah tulang ekor ini, mereka klaim ini sense bahwa tulang-tulang yang akan hancur dahulu semua itu tulang ekor lah yang nggak bisa hancur, tulang semuanya bisa hancur. Nah, itu yang mereka bilang sekarang sense. begini nih, ada orang naik motor lah ya, naik motor jatuh, tulang ekornya hancur remuk sehingga dia nggak bisa jalan. Pertanyaan, apakah nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat atau enggak? Karena tulang ekor dia udah hancur loh, nggak bisa jalan. Iya juga ya. Ya kan? Iya. Kan simpel pertanyaannya seharusnya. Kenapa harus tulang ekor? Kan lucu. Pertanyaan kan seperti itu. Ya, tapi mereka punya bilang bahwa ini suatu mukjizat dan suatu sense karena
orang manusia dikubur semua akan hancur kecuali tulang ekor. Tuh. Iya. Contoh kayak yang di ini nih, katedral. Dia punya tulang hancur apa enggak? Hancur itu, tinggal kaki yang utuh sebelah. Nah, ketika dia punya tulang ekornya hancur, apa yang akan terjadi sama ini orang pada hari kiamat sesuai dengan hadis yang tadi? Auto neraka katanya. Bukan auto neraka, bro. Tidak akan dibangkitkan, bro. Oh, tidak akan dibangkitkan. Iya. Berarti Berarti dia tetap sia-sia. aja dalam kuburan gitu ya, nungguin. Iya, berarti sia-sia dong. Benar nggak? Kita bicara fakta loh. Kita bicara ada dalilnya loh. Iya, betul. Nggak omong kosong, ya kan? Istimewa. Nah, kan kita udah beda nih. Nasrani, Yahudi itu bisa masuk bisa masuk surga sesuai Quran dan sesuai hadis. Terus kita juga udah bedah bahwa sebenarnya Quran itu tidak boleh ditafsirkan. Karena Quran itu menyatakan bahwa dia itu bisa berdiri sendiri, tetapi gagal. Ya kan? Jadi gimana nih? Anda mau belajar untuk mencari tahu atau Anda mau nyaman hidup dalam kebodohan? Pertanyaannya kan itu. Anda mau mendapatkan pencerahan atau Anda mau hidup dalam iman yang buta? Ketika Anda hidup dalam iman yang buta, sia-sia hidup Anda. Karena Anda mengimani sesuatu yang buta. Anda mengimani di dalam kegelapan. Saya balikin kepada Anda. Semua sudah saya kasih dalil-dalilnya. Silakan Anda pelajari. Jangan saya ngajarin Anda terus. Saya bukan pengajar. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan. Bukan apa yang saya ciptakan. Kalau saya memberitahu kepada Anda apa yang saya ciptakan, ya berarti kan bisa aja kan ayatnya palsu, hadisnya palsu, segala macamnya serba palsu. Tetapi ini kan saya dapatkan. Dapatkannya di dalam kitab suci Anda, bukan kitab suci orang lain. Gitu. Ada yang mau tanya gak? Kalau nggak ada, paling ke itu dulu kali ya. Kalau aku sih untuk pemirsa aja kalau aku untuk pemirsa aja, siapa yang mau khotbah di sini monggo tentang hal ini, menyatakan Silakan, iya. Kita terbuka kok. Kami undang, ya. Kita terbuka. Anda mau diskusi, dialog, silakan. Kita terbuka. Khotbah pun kita buka. Khotbah 40 menit. Nanti kita baru bertanya-tanya, ya. Kalau Anda merasa penjelasan saya salah atau saya agak menyimpangkan, silakan Anda luruskan. Gitu loh. Kan ini terbuka, ruang publik. Kalau menurut saya sih itu aja deh. Cukup. Saya balikin kepada Mr. Edo. Yuk, Pak Edo, thank you. Baik, kayaknya malam ini kita sudahi ya Kak ya. Pembahasan mengenai bahwa kafir itu sebenarnya adalah penyelamat. Dan kita dengan cara dikorbankan gitu ya. Tetapi kita juga dikatakan selamat. Ada satu golongan yang akan selamat juga dari kita. Wah. Ya serba tumpang tindih lah, bingung saya juga. Ya udah, Jadi kita balikin ke moderator kali ya. Pak Edo nya Kalau mana aku punya pikiran gini, bro.
Jadi umat Islam harus menjaga umat Kristen biar sama dengan 50%, 50%. Kenapa? Ya, biar terbagi masuk surganya, kebagian semua. Jangan dihalang-halangi. Bener gak, Bu? Dari dengar-dengar kalimatnya Bro Domba Kecil ini, saya jadi terpikir kita seperti ternak sembelihan ya, dipelihara gitu biar tetap terjaga populasinya gitu ya. Atau gimana ini? Iya juga, karena gini, Ya, contoh aja. kita umat balikin aja Islam- lah ke mereka. Cara berpikir mereka seperti apa gitu kan. Ya, kalau umat Islamnya 80%, Nasraninya 20% lah. Yang 60%-nya kemana ini, Bro? Paling Pak Irwan atau Pak Edo mau gimana nih? Lanjut. Jadi kan bisa Lanjut. harusnya kan sama dengan toh. Orang yang mau murtad pindah ke Kristen, disilakan. Biar sama Pertanyaannya dengan. begini teman-teman. Iya. Bagi kaum muslim fundamentalis atau yang menggunakan cara-cara radikal dan berpaham radikal, bagi mereka itu tidak ada kompromi terkait beberapa hal. Misalnya, tidak ada aturan hukum yang lain selain hukum syariah. Itu pertama misalnya. Yang kedua, tidak ada toleransi sedikit pun kepada kafir, baik yang di luar Islam, bahkan kepada sesama Islam yang dianggap tidak melakukan hukum syariah. Terus yang ketiga, taat kepada setiap sekecil apapun ajaran atau perintah dari Allah dan Rasulnya, itu adalah bentuk keimanan. Nah, yang terakhir, mayoritas semuanya didorong karena salah satu doktrin gitu ya, bahwa ketika mati sebagai martir, itu jalan tol langsung ke surga tanpa lewat neraka. Ya, dan juga selain itu ada juga ajaran yang mengajarkan ya mendapat hadiah yang istimewa, bertemu dengan bidadari berdada montok. Ya, jadi Sebenarnya sih sederhana itu. bukan hanya bidadari ya. Bidadari laki-laki pun ada loh. Oh, ada ya? Iya. Sebentar Waduh. ya. Ya, coba dibuka deh. Surah 56 ayat 17. Yang bidadaranya bisa hamil itu ya? Bukan. 56 ayat 17. Monik mana Monik? Arumi. 56 17 ya, biar dia yang baca nanti. Ya, silakan dibaca. Benar ya? 56 17. Baik, tertulis, mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap Nah, apain? ini kan cuma kok dikelilingin, buat apa nih dikelilingin nih? Untuk yang lebih jelasnya lagi di surah 76 ayat 19. 76 ayat 19. Iya. Ya. Baik, tertulis, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda, bukan anak muda lagi. Iya. Yang tetap muda, apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Nah, sebenarnya kata kuncinya itu mutiara yang bertaburan. Ya, kata kuncinya ingetin loh, mutiara yang bertaburan. Coba kita lihat surah 55 ayat 22 sampai 23. 55. Iya. 22 sampai 23. Ingat ya, kata kuncinya mutiara ya. Ya, baik. 22 sampai 23 tertulis, dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? 55
22 sampai 23 belum? Sudah. Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli. Bukan itu ya? Bukan. Kok lain ya? Lo ambil di mana sih? Terjemahan emang kadang-kadang suka beda-beda nih terjemahan. Iya. Oh, sorry. Hmm, 52 20. 52, Bukan. 55 56 22 benar. 56 22. 56. Heeh. Oh, tadi 56 22 kan? 55. Tadi 55. Ya, Tadi 55. tadi yang Oh, sebelumnya. 56 22. Iya, ini dia. Oh, ayo silakan Bu Arumi. Baiklah. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laks, mutiara yang baik. Wah, Di surah yang awal kita dapat pria muda bagaikan mutiara. Dan di surah ini juga dikatakan bidadari-bidadari seperti mutiara. Sama loh, yang pemuda itu melayani juga loh. Bukan nggak melayani loh. Nah, tugas ya yang harus kita pertanyakan, buat apa ada pelayan gitu loh di dalam surga? Maksudnya apa nih pelayan di sini? Mungkin untuk surganya cewek yang wanita. Enggak, Oh, cewek nggak pernah dijanjikan bro, nggak ada tentang cewek dijanjikan surga. Coba 5224 deh, 5224. baik. Tertulis dan di sekitar mereka ada kuda berkeliling untuk akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Ya kan? Mutiara, peri yang akan melayani. Kita balikin ke mereka. Saya serem banget ngelihat surga seperti ini. Itu di apa dipertanyakan nggak ya? Itu gue selalu bingung itu, selalu bertanya tuh. Bahkan mereka nggak tahu kalau di surga mereka cowok itu bisa hamil. Itu hadisnya sahih lagi. Ya coba aja dibuka dah kok Kelvin. Saya speechless, Gue bukain ya. nggak bisa bicara itu. Iya. Gue kasih Atau ya. aku yang share kan? Oh, kamu share aja. sudah. Oke, share sekarang. Oke, aku share kan ya. Buat muslim yang menonton saat ini melihat dalil yang kita bahas, catat kalian pahami. Di channel saya ini tadi ada yang komentar, ini anak-anak muda semua, remaja ya? Enggak juga, campur-campur. Ya, hilang Bro Kelvin. Hilang. Gua hilang. Kamu ketik aja hamil di surga. Hamil di surga. Oke. Iya. Hamil di surga. Nah, itu ada surga aneh tuh. Itu apa itunya? Ya saya itu ya paste, copy, saya bawakan. Itu belum? Ini belum? Nah, dapat saya share kan. Gue coba share di YouTube ya, itunya ya, ini ya. Nggak muat tulisannya. Silakan Bu Arumi.
baik yang tertulis. Wah, ini hadis ini. Jadi begitu kamu di surga, begitu pikiran kamu menginginkan apa aja, termasuk pengen hamil gitu ya, maka bisa hamil. Nah, pertanyaannya kalau cowok bisa hamil, itu kan yang selalu dipertanyakan sama MRS kan, siapa bidannya? Nah, bingung kan? Kita bacakan ya. Bilang orang mukmin menginginkan anak, Iya. maka Orang tua kehamilannya. Itu sahih itu. Apabila seorang mukmin menginginkan anak di surga, maka kehamilannya, kelahiran, dan umur bayinya dalam kurung terjadi sesuai yang dia inginkan. Wah. Jamiat Tirmidzi. Ini bagaimana ini? Oh, belum. Oke. Bagaimana ini Bro Kelvin? Bingung kan? Jadi laki-laki bisa hamil ya Iya. di surga. Begitu kamu Tapi pengen dan pakai pikiran kamu pikiran langsung gitu ya. jadi. Langsung Inginkan jadi kan apa, gitu kan? langsung jadi gitu ya. Wow. Jadi mungkin karena kebanyakan bidadari kali ya. Jadi yang hamil begitu pengen ini pengen coba hamil tuh membesar tuh perutnya. Mungkin dia dihamili oleh pria muda yang tidak akan yang selalu muda. Kan ada tuh Iya. pria muda yang melayani, ya kan? Heeh. Aduh, kadang kalau baca-baca hadis kayak gini ketawa sendiri. Itu gue pernah bawaan ayat ini nih waktu sama siapa ya? Oh, si Budak Angon dan grup CS-nya tuh. Wah, marah-marah dia orang. Tapi ini di bawah ini ya. Ini Muhammad berkata ya, ini ya. Iya. Sesungguhnya penghuni surga tidak mempunyai anak dalam surga. So kontradiksi lah ayat-ayatnya. berarti hamil permanen dong karena nggak punya anak. Iya. Habis itu kempes lagi gitu ya. Nah, kalau hamil pasti tentu melahirkan anak kan? Cowok lahirnya keluar dari mana dia ya? Apa dari pantat ya? Apa dari mulut gitu kan? Satu kan? Kan nggak punya anak itu, berarti di dalam perut terus. Gimana? Oh gitu ya? Kelahiran dan Nggak. umur bayinya. Nah, bagaimana lagi? Nggak keluar-keluar gitu. Dan dalam Jadi 1 jam loh. Ini dilahirkan nih. Nih, yang di atas tuh. Para mukminum kan itu kan orang-orang ini cowok kan? Ya. Bila ia menginginkan seorang anak di surga, ia akan dikandung itu dalam kurung tuh, itu apa dalam kehamilan kan? Dilahirkan berarti dilahirkan dong. Dan misalnya proses pertumbuhannya berarti udah lahir. Terus anak ini, bayi ini besar, proses pertumbuhannya dalam 1 jam sesuai keinginannya. Setelah aku baca ulang ya, pertanyaannya, siapa kelahirannya laki-laki dan jahanam yang umur bayi tidak terjadi bertanggung jawab? sesuai dia inginkan. jawab. Siapa lelaki jahanam? Jadi seandainya dia inginkan nih keluar nih umur 21 tahun langsung keluar gitu ya. Ini nggak tercatat. Jadi caranya begitu kamu pengen Dari punya anak, kalimatnya ini. terpikir aja langsung jadi ya. Begitu terpikir pengen punya anak langsung kelahirannya hamil tuh. Nah dan kan berarti kan umur keluar dong. bayinya. Nah, sesuai yang dia inginkan. Kelahiran dan umur sesuai yang dia inginkan. Wow. Ya berarti kalau pengen anak kedua langsung tua lah. Langsung tua lah gitu.
Iya. Nah, masalahnya itu anak dapat nggak jatah tuh bidadari itu? Lah itu lagi ya. Apa jadi penonton doang tuh? Penonton doang. Jadi kita kembalikan lagi kepada untuk literatur yang udah kita bawa ya kan, ke mereka diskusiin sesama mereka agar mereka tahu apakah benar ini tertulis. Lalu apakah benar mereka harus menafsirkan kitab mereka sendiri. Kemudian apakah benar apa yang telah ditafsirkan. Ini kita kembalikan lagi kepada teman-teman yang sedang nonton. Baik itu di Kristen, baik itu di Islam, baik itu dimanapun yang apapun itu yang sedang menonton video ini. Kita kembalikan ya kepada kalian yang memutuskan apakah ini yang diminta atau inilah ajaran yang benar, itu kita bisa kembalikan kepada kalian. Oke. Sesuai dengan topik malam ini, berarti yang masuk surga, yang sudah pasti masuk surga adalah kaum Sabiin ya. Oh iya, Sabi. Orang Kristen dan orang Yahudi ya. Dipastikan masuk surga ya. Justru yang pengikutnya malah mendatangi neraka dulu. Nah, pikir pakai otak. Baik, sesi bisa saya kita kembalikan kepada Edo. Ya, terima kasih untuk paparannya dari apologet kita, Fek Duran dan Ibu Arumi Bacin. Semoga ini bisa memberikan pencerahan bagi para kadrun. Ya. Jadi yang kafir itu ternyata yang selamat gitu ya, menurut Quran dan hadis. Kalau salah silakan dibantah. Jadi Itu ya. berbahagialah orang yang dianggap kafir, maka pasti masuk surga. Tuh. Yang mau daftar jadi kafir, tolong hubungi kami ya. silakan Legister. Ini cap kafir, jaminan masuk surga. Ya, saya pikir Kasih keterangan kita sedikit cukup. dong, surganya kafir gimana, surganya Nasrani itu gimana gitu loh, biar tahu. Jadi perbedaan, kalau surganya kita kan tidak ada sisa kubur, tidak pakai jalan-jalan di Siratul Mustaqim, tidak pakai timbang-timbang. Hanya dengan apa? Kasih karunia. Oleh karena namanya, karena dia datang untuk menebus dosa kita. Dan dia datang, Nama Yesus. dan dia datang ke surga untuk memberi tempat, untuk memberi menyediakan tempat untuk kita. Iya, nggak pakai timbang-timbang, nggak pakai siksa kubur, Betul. langsung ibaratnya diskon 99% dibawa. 1%-nya apa, Bang? 1%-nya satu percaya pada Tuhan Yesus. Amin. Ya, Mantap. ya, jadi kekristenan tidak mengklaim penyempurna dari perjanjian lama, tidak, tapi menggenapi, tidak sok-sokan menghilangkan apa yang Tuhan sudah wahyukan ya melalui nabi-nabi sebelumnya. Itu jelas konsep Kristenan tidak bertentangan dengan perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Cuma anehnya iman yang 600 tahun kemudian hadir, iman yang baru yang mengklaim dirinya itu wahyu yang sempurna menyempurnakan yang sebelumnya, justru sangat menurut saya tidak clear ya konsepnya. Selamatannya seperti apa,
ketuhanannya juga ya entahlah, apalagi konsep surganya. Dan yang paling penting ini, eh, apakah ajarannya bersifat universal? Semakin berkembangnya zaman, rasionalitas orang semakin tinggi, apakah ajaran-ajaran yang tidak bersifat universal itu akan bertahan? Saya rasa tidak. Dengan keterbukaan informasi seperti ini, kita bisa mengupas dengan tuntas ya. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Saya pikir ke depan akan sangat terlihat dengan jelas mana yang akan diterima oleh zaman dan mana yang akan ditolak. Ya. Oke, sesi malam hari ini kita tutup. Terima kasih. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati apa yang kita lakukan malam hari ini. Sesi apologetika, kita menggunakan hak jawab kita merespon berbagai serangan kepada iman Kristen, terkait tudingan kafir lah, tudingan kita Tuhan kita itu manusia lah, ajaran kita ini ajaran yang tidak berdasar kitab suci yang asli lah dan sebagainya. Jadi silakan jika ada yang ingin merespon apa yang kita lakukan malam hari ini, kami menunggu koreksinya. Ya, silakan. Jadi kita tutup. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.